Selamat malam kepada rekan muda-mudi Buddhis Indonesia. Perkenalkan saya dengan Indra Mulyadi, Sekretaris dari Generasi Muda Buddhis Indonesia atau Gema Budi Jawa Barat. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu organisasi Gema Budi. Namun sebelumnya, terimalah salam dalam nama saya, Namo Buddhaya. Rekan-rekan sedharma yang berbahagia, tentunya dalam membentuk suatu kemajuan agama Buddha, kita sebagai generasi muda Budi Buddhis haruslah semangat dalam membangun dan menjaga keutuhan serta kerukunan, terutama di dalam agama Buddha ini banyak sekali beberapa sektor-sektor atau aliran. Nah, di sini generasi muda Budi Buddhis itu lahir, ya. Nah, perlu rekan-rekan lihat bahwa generasi muda Buddhis Indonesia atau disingkat dengan Gema Budi mempunyai slogan, yang dimana slogan ini sangat menginspirasi kita, sangat memberikan kita semangat dalam berbuat kebajikan demi kemajuan agama Buddha di Indonesia. Apa itu slogannya? Bergema, bergema, bergerak maju dalam Dhamma. Itu adalah slogan dari Gema Budi. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu Gema Budi, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu tentang Gema Budi. Profil dari Gema Budi sendiri. Generasi Muda Buddhis Indonesia atau disingkat Gema Budi merupakan wadah tunggal berhimpunnya kader-kader muda Buddhis Indonesia untuk ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari tingkat pusat sampai ke daerah tanpa membedakan majelis dan golongan. Gema Budi memiliki fungsi menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk aspirasi seluruh generasi muda Buddhis Indonesia sebagai wadah perekat generasi muda Buddhis Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara guna mempercepat usaha pencapaian tujuan nasional. Cikal bakal Gema Budi diawali dengan dikumpulkannya organisasi kepemudaan Buddhis yang ada pada tanggal 15 Agustus 1985 di Geraha Pemuda. Acara ini diselenggarakan oleh pemerintah, lebih tepatnya diselenggarakan oleh Bimas atau Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, dan acara ini dihadiri lebih kurang dari 150 orang yang mewakili generasi muda Buddhis Indonesia dari berbagai unsur. Acara tersebut pun juga dihadiri oleh Bapak Gede Purja MASH yang pada saat itu menjabat sebagai Dirjen Bimas Hindu dan Buddha. Kemudian hadir juga Bapak Dr. Andes Oka Diputra yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Buddha, Bapak Dr. Andes Suharjo sebagai Pembantu Asisten Menteri 4 Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga. Kemudian Bapak Brigjen Suratji sebagai Ketua Umum DPP GUBSI. Dari tatap muka dengar pendapat tersebut lahirlah pernyataan kebulatan tekad yang berbunyi, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perlindungan Sang Triratna, kami, generasi muda Buddhis Indonesia, dengan ini menyatakan perlu segera dibentuk wadah tunggal generasi muda Buddhis Indonesia sebagai wadah pemersatu kader-kader generasi muda Buddhis Indonesia yang akan tampil membawakan aspirasi seluruh potensi generasi muda Buddhis Indonesia dalam forum nasional maupun internasional. Pernyataan kebulatan tekad ini ditetapkan di Jakarta
Geraha Pemuda pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 1985. Yang membuat pernyataan seperti tadi dikatakan bahwa ada beberapa unsur majelis ya, dari berbagai unsur majelis, dan ini adalah majelis-majelis yang membuat pernyataan. Yang pertama adalah dari Angkatan Muda Wihara Buddha Gaya Bandung. Kedua, Generasi Muda Buddhis Karawang. Ketiga, Generasi Muda Buddhis Serang. Keempat, Generasi Muda Buddhis Cianjur. Kelima, Generasi Muda Buddhis Bekasi. Keenam, Generasi Muda Buddhis Tangerang. Ketujuh, Generasi Muda Buddhis Bogor. Kedelapan, Generasi Muda Buddhis Maitreya Indonesia. Kesembilan, Generasi Muda Buddhis Mahayana. 10, Majelis Agama Buddha Nichiren Shoshu Indonesia bagian kepemudaan. 11, Generasi Muda Buddhis Kasogatan. 12, Generasi Muda Buddhis Theravada. 13, Generasi Muda Buddhis Udayana. 14, Pemuda Tridharma Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pemuda Buddhis Indonesia. Dari ke-15 majelis inilah yang membuat pernyataan seperti tersebut di atas. Perlu rekan-rekan pemuda-pemudi Buddhis Indonesia ketahui bahwa Gema Budi atau Generasi Muda Buddhis Indonesia lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1986, yang dimana kelahiran Gema Budi ini bersamaan dengan harinya Valentine, dimana hari Valentine ini merupakan hari kasih sayang. Dengan harapan Gema Budi dapat mengayomi, membimbing, membina seluruh generasi muda Budi Buddhis dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Gema Budi berasaskan Pancasila, dan di sini juga dikatakan bahwa ada 7 orang sebagai pendiri Gema Budi. Yang pertama yaitu Yang Mulia Biku Giri Rakito Mahatera. Kedua adalah Bapak Jajang Wijaya. Yang ketiga adalah Bapak Surya Dipa. Keempat, Bapak Cucu Ali Hartono. Kelima, Bapak Herman S. Endro. Keenam, Bapak Oka Diputra. Dan ketujuh, Bapak Suparjo Rustam yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Perlu rekan-rekan muda Buddhis ketahui, setiap organisasi pasti mempunyai lambang. Sama seperti halnya dengan Gema Budi, di mana Gema Budi juga mempunyai lambang yang sangat indah ketika kita melihat lambang tersebut. Perlu diketahui juga bahwa setiap lambang atau setiap simbol yang ada pada lambang memiliki arti. Mari bersama-sama kita simak dan kita lihat apa arti dari simbol-simbol yang ada pada lambang Gema Budi ini. Simbol padi yang melambangkan pangan, simbol kapas melambangkan sandang. Kedua simbol ini yaitu padi dan kapas melambangkan cita-cita kemakmuran yang ingin dicapai oleh generasi muda Buddhis Indonesia atau Gema Budi. Simbol roda dhamma melambangkan ruang gerak Gema Budi berlandaskan Buddha Dhamma. Simbol kobaran api melambangkan semangat Gema Budi yang bergelora tanpa padam. Simbol kedua belah tangan terbuka melambangkan wadah tunggal yang menampung dan menyalurkan aspirasi generasi muda Buddhis Indonesia. Lalu, tulisan dari kata Gema Budi sendiri merupakan singkatan dari generasi muda Buddhis Indonesia. Selain simbol, selain lambang yang dimiliki oleh setiap organisasi, organisasi-organisasi yang resmi dan diakui oleh pemerintah tentunya pasti mempunyai mars atau lagu kebangsaannya. Seperti dengan Gema Budi memiliki mars yang dibuat oleh Joki Production, pada saat itu diminta oleh Ketua Umum DPP Gema Budi, Bapak Bambang Patijaya, untuk bisa membuatkan mars Gema Budi. Baiklah, kepada rekan-rekan muda Buddhis Indonesia,
untuk membakar semangat jiwa kepemudaan, mari kita dengarkan Mars Gema Budi ini. Selamat mendengarkan. Ya, itulah dia lagu Mars Gema Budi yang ketika dikumandangkan sangat membakar gelora jiwa muda mudi Indonesia untuk terus berkarya mengembangkan agama Buddha Indonesia di tanah air tercinta. Selanjutnya, sebagai sebuah organisasi pasti mempunyai yang namanya program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sama halnya dengan Gema Budi. Gema Budi juga mempunyai program kerja dan kegiatan Gema Budi yang berskala nasional, di mana Gema Budi pernah mengadakan Waisak Nasional bersama lintas majelis di pelataran Candi Borobudur di Magelang. Kemudian Gema Budi juga pernah mengadakan penghijauan dan bakti sosial pembangunan MCK atau Mandi Cuci Kakus di daerah Jawa Tengah dalam rangka 100 tahun kebangkitan nasional. Gema Budi juga pernah memprakarsai Gong Perdamaian. Gema Budi juga pernah melaksanakan kegiatan bakti sosial, pengobatan umum, dan gizi, baik sendiri maupun bekerjasama dengan organisasi lain seperti Ikatan Alumni Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Pernyataan sikap kasus Rohingya di Myanmar bersama organisasi pemuda Muhammadiyah serta bantuan dana kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya melalui pengurus Masjid Istiqlal. Gema Budi juga pernah mendampingi Kapolri Tito Karnavian dan Sesdirjen Dimas Buddha Bapak Caliai saat investigasi ke daerah masalah pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Gema Budi juga pernah mengirim tim investigasi penutupan pantai Wankong di Tuban, Jawa Timur. Pada saat bencana gempa di Nusa Tenggara Barat, kader Gema Budi juga aktif membantu menyalurkan bantuan secara swadaya kepada korban gempa, penggalangan dana untuk korban tsunami di Banten. Kemudian Gema Budi juga pernah membuat tempat cuci tangan di masa pandemi sebagai protokol kesehatan di tempat-tempat umum seperti terminal dan stasiun. Baksos pembagian takjil pada saat bulan puasa
untuk saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, baksos pengobatan gratis, dan pemberian kacamata gratis. Gema Budi juga pernah memberikan baksos pemberian peti mati gratis untuk jenazah COVID-19. Pembagian 1.000 nasi bungkus untuk masyarakat yang sedang isoman dan masyarakat yang terkena dampak pandemi. Dan Gema Budi pun pernah menghadiri Musda ke-15 Pemuda atau KNPI Provinsi Jawa Barat periode 2021 sampai dengan 2024 di Garut, Jawa Barat. Karena secara organisasi Gema Budi ini resmi terdaftar di KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kemudian, Gema Budi juga pernah mengadakan peserta lintas Nusantara selama 3 bulan yang diselenggarakan oleh program Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pernah menjadi peserta Yobana Dhamma Samaya pada acara Kementerian Agama Republik Indonesia. Peserta juga menjadi panitia di acara Swayambara Tipitaka Gata Nasional. Pernah menjadi peserta rapat-rapat di kementerian dan rapat-rapat lintas organisasi lintas agama yang berhubungan dengan kebijakan kepemudaan, pendidikan, dan organisasi Buddhis umumnya, dan masih banyak lagi kegiatan yang akan dicapai di masa depan yang membuktikan eksistensi dan sumbangsi peran serta pemuda-pemudi Buddhis dalam pembangunan nasional. Selain program kerja dan kegiatan Gema Budi berskala nasional, Gema Budi pun punya atau pernah melaksanakan program kerja dan kegiatan Gema Budi yang berskala internasional. Apa saja kegiatannya? Yaitu pertukaran kebudayaan dengan pemerintah Tiongkok, jadi utusan Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Australia, mendampingi anggota KNPI ke Malaysia dalam pembahasan masalah krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Gema Budi juga mempunyai pencapaian yang telah dicapai oleh Gema Budi, yaitu selain pencapaian secara organisasi, Gema Budi juga banyak menempatkan kader-kader muda Buddhis yang menempati posisi strategis seperti menjadi bendahara umum di KNPI di masa kepemimpinan Maulana Isman, menjadi staf Wapres Hamzah Has, kemudian jadi pembantu staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyusun kebijakan-kebijakan Menekpora saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, menjadi ketua KNPI tingkat daerah sampai ikut serta menjadi siswa di Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas, menjadi anggota DPR RI dan anggota DPRD kota atau kabupaten, serta posisi di berbagai organisasi sebagai perwujudan peran serta aktif dalam pembangunan nasional seperti yang dicita-citakan saat pendirian Gema Budi. Baiklah, jika ada sebuah organisasi, pasti ada yang namanya ketua, dan ini adalah Ketua Umum DPP Gema Budi periode 2016 sampai dengan sekarang, sekaligus anggota DPR RI yang bernama Bapak Bambang Patijaya, SEMF. Dan ini adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah Gema Budi Provinsi Jawa Barat periode 2021-2024 yang merupakan sekaligus anggota DPRD Kota Bekasi, yaitu Bapak Daryanto Eskom. Dan berikut ini adalah susunan pengurus DPD Gema Budi Provinsi Jawa Barat periode 2021-2024 berdasarkan surat keputusan nomor 32 garing DPP strip Gema Budi garing SK garing 5 garing 2021 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2021. Dewan Penasehat Bapak Dr. Untung Darmawan, Bapak Bong Cipit. Dewan Pembina Bapak Dr. Handoyo Oyong SESH-MH, Bapak Lianto AMD, Bapak Yahja SAG,
Dewan Pengurus, Ketua Daryanto Eskom, Sekretaris Indra Mulyadi, Wakil Sekretaris Henry, Bendahara Melda Heliana Eskom, Wakil Bendahara Ruth Septiana, Ketua Biro Organisasi dan Keanggotaan Agung Rudianto, Ketua Biro Litbang dan Kajian Pengembangan Dhamma Rudi Sutanto, AMD, Anggota Biro Litbang dan Kajian Pengembangan Dhamma Sri Mulyati, SAG, Ketua Biro Seni, Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Yeni Wulandari, Anggota Biro Seni, Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Desi Natalia Kirana, Ketua Biro Hubungan Luar Negeri Yoni Fitriana, Anggota Biro Hubungan Luar Negeri Neta Hartanti S, Ketua Biro Kewirausahaan, Koperasi, UMKM, dan Perbankan Aili Esko, Anggota Biro Kewirausahaan, Koperasi, UMKM, dan Perbankan Suryaman Esko, Anggota Biro Kewirausahaan, Koperasi, UMKM, dan Perbankan Nurkilim Lukite Setijono Putro, Ketua Biro Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba Dr. Sosyadi Dharma Oena Setia, Anggota Biro Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba Dr. Librianti, Anggota Biro Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba Dr. Gigi Krisyanti Siregar, Ketua Biro Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Hirawan, Anggota Biro Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Pamela Selita Julianto, Ketua Biro Kemaritiman dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir atau Pedalaman Anita, Anggota Biro Kemaritiman dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir atau Pedalaman Li, Ketua Biro Sosial dan Pengabdian Masyarakat Yanto, Anggota Biro Sosial dan Pengabdian Masyarakat Wawa, Anggota Biro Sosial dan Pengabdian Masyarakat Marlin, Ketua Biro Advokasi, Hukum, dan HAM Andrian SH, Ketua Biro Pendidikan dan Informatika Beni Cahya SE. Kantor Sekretariat DPP Gemabudi saat ini berlokasi di Jalan Pemadam nomor 9, Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat. Sementara Kantor Sekretariat DPD Gemabudi Provinsi Jawa Barat yang saat ini baru bersifat sementara sebelum adanya kantor sekretariat yang tetap berlokasi di ibu kota yaitu di Bandung. Saat ini kantor sekretariatnya masih berada di Komplek Global Persada Mandiri, Jalan Mekarsari nomor 5, RT 010, RW 003, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17112. Berikut adalah lampiran dari foto-foto kegiatan yang pernah dilakukan atau dilaksanakan oleh Gemabudi. Yang pertama adalah partisipasi dalam kegiatan sosial donor darah yang diadakan oleh Maga Putri atau Majelis Agama Buddha Tridharma Kota Bekasi. Kedua, bakti sosial berbagi takjil untuk saudara kita yang akan berbuka puasa bersama dengan organisasi EI Pasiko Foundation Bekasi. Outbound Pemuda Buddhis DPD 2 Gemabudi Kabupaten Bangka, bakti sosial untuk masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat yang terkena bencana gempa 7 skala Richter tahun 2018. Kepedulian Gemabudi di masa pandemi COVID-19 dengan membuat tempat cuci tangan yang diletakkan di tempat parkir daerah Bekasi. Bakti sosial pembagian sembako dan masker di masa pandemi COVID-19. Bagi rekan-rekan Buddha Budi Buddhis yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Gemabudi Jawa Barat, rekan-rekan bisa menginvite Facebook dari Gemabudi Jawa Barat. Silakan saja bisa dicari di Facebook dan diketik Gemabudi Jawa Barat. Silakan di-invite. Nanti pihak admin akan
mengakses atau menerima pertemanan tersebut. Akhir kata dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini ada yang salah. Semoga generasi muda Buddhis Indonesia dapat berkembang di seluruh daerah-daerah dan pelosok-pelosok, terutama di kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat ini. Semoga para pemuda-pemudi Buddhis tanpa memandang sekte atau aliran dari manapun mau bergabung bersama kami dalam generasi muda Buddhis Indonesia demi kemajuan agama Buddha khususnya di Jawa Barat. Kata dalam Dharma, Namo Buddhaya.